Saya tidak yakin tuh kalau mereka itu sakit. Kalau sakit sekali, 2 kali seharusnya ada pencegahan dari keluarganya. Bawa ke rumah sakit, taruh, diamankan. Ini kan enggak. Jadi bisa melakukan semena-mena. Yang saya minta Pak, tolong Pak Kapolres jangan percaya dengan keluarganya kalau dia bilang itu sakit dan saya nggak yakin ini anak bukan sakit, jangan-jangan ini anak ada psikopat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati kawan-kawan sahabat Komisi 3, Bapak Kapolda, Pak Joko, Pak Kapolres, dan juga kuasa hukum dari Mbak Dwi Ayu Darmawati. Mungkin saya fokus kepada Pak Kapolda. Jadi gini Pak Kapolda, berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Perkap nomor 12 tahun 2009, sudah jelas tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana, dijelaskan bahwa penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP kepada keluarga korban secara berkala. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak ini, apakah keluarga korban juga sudah mendapatkan informasi yang memadai tentang perkembangan kasus ini? Karena kita juga harus melihat kondisi korban. Ketika mendapatkan informasi yang memadai, informasi yang lengkap, tentunya kepergian korban bisa mengobati, dan penanganan yang dilakukan oleh Pak Kapolda tentunya saya mengapresiasi dengan baik. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tadi, kok perlu juga ya kepolisian ini melakukan tes psikologis secara berkala untuk penggunaan senjata api. Jangan asal main dar-der-dor. Ya kan, dikit-dikit dar, dikit-dikit der, dikit-dikit dor. Yang pada akhirnya kepercayaan kepada masyarakat yang pengen aman di sampingnya kepolisian itu akan sedikit tergoyahkan. Saya meyakini bahwasanya kepolisian pasti akan melakukan tes psikologi secara berkala, dan itu pasti sudah dilakukan. Tapi saya minta lebih difokuskan lagi kepada anggota-anggota yang bertugas di lapangan. Karena mereka yang langsung menghadapi dengan rakyat kecil. Yang kedua, Pak Kapolda, tadi juga sudah disinggung sahabat-sahabat Komisi 3 tentang penggunaan, diduga menggunakan psikotropika, entah itu sabu, entah itu apapun itu. Nah, ini jangan juga penggunaan sabu ini, mohon izin, jangan juga dijadikan sebuah alibi bahwa seorang anggota polisi tadi ketika melakukan itu pas menembak itu memang menggunakan psikotropika. Ya kan? Jadi ini juga minta tolong ditelaah secara berkala, ditelaah secara menyeluruh, sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara gamblang. Yang kedua, untuk korban dari anak bos roti, saya turut sedih mendengar kejadian yang menimpa Mbak Dwi Ayu. Semoga pelaku bisa dihukum yang seberat-beratnya. Di Ketua juga menyampaikan, jangan kemudian kita berbelas kasihan kepada orang yang diduga sakit IQ-nya. Itu benar sakit atau tidak kita nggak ngerti. Walaupun nanti dari Pak Kapolres juga akan melakukan pengecekan. Tapi insya Allah Mbak Dwi
nanti akan mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya, dan Komisi 3 senantiasa terbuka. Maka kita mengapresiasi kepada ketua kita Pak Habibur Rahman, walaupun di dalam kondisi reses kita merespon cepat segala permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widya, perempuan dulu bos. Ya. Baik, terima Saya kasih. perpanjang dulu deh ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, 20 menit lagi. Yuk. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 3. Saya hormati Bapak Kapolda bersama jajarannya dari Itwasum. Lalu juga ada Pak Kapolres beserta jajaran dan yang saya sayangi saudariku Dwi Ayu. Ya. Kasus Dwi Ayu ini membuka mata kita bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan di lingkungan kerjanya. Menurut data dari Komnas HAM Perempuan, di 2024 ada sebanyak 34.000 lebih kasus kekerasan pada perempuan, di mana 11.000 lebih kekerasan pada perempuan dan penganiayaan. Tentu saya sebagai legislator perempuan sangat prihatin dan meminta kepada penegak hukum khususnya Kapolres untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami, tidak ada terkecualian walaupun pelakunya adalah seorang bos, ya, pemilik, tapi juga harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Ya. Tentu mudah-mudahan hal ini tidak akan terulang kembali dan khususnya untuk penegak hukum untuk bisa seprofesional mungkin dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya pelaporan-pelaporan yang tadi Pak Rudi lalu sampaikan tidak melihat dari level ekonominya atau siapa dia, tapi harus direspon segera dengan cepat. Walaupun sudah hampir dari 17 Oktober sampai 15 Desember, cukup lama, tapi tetap kami mengapresiasi bahwa hari ini sudah sama-sama kita diskusikan di Komisi 3 dan harapannya setelah hari ini ada penanganan yang lebih cepat sehingga masyarakat cukup puas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lola. Ya, ini perempuan dulu, Ji. Sebentar ya, Ji ya. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih banyak Ketua. Yang terhormat Bapak Kapolda Kalteng beserta Bapak Kapolres Jakarta Timur ya Pak. Izin dengan Bapak Kapolres sebelumnya saya ingin menceritakan Pak. Jadi ibu saya, keluarga ibu saya itu tinggal di daerah Jakarta Timur Pak. Jadi pada saat itu kami pernah kerampokan. Setelah itu kita lapor, pasti kita laporkan. Kerampokan kita lapor. Begitu kita lapor datanglah semua dari Polsek atau Polres datang. Begitu datang mereka cek TKP, setelah itu selesai kan kita tanya kita tanya 3 hari kemudian kita tanyakan itu bagaimana dan apakah sudah ada perkembangan atau belum gitu kan Pak. Itu pun setelah 3 hari atau seminggu kita tanyakan, itu harus kita tanyakan. Jadi mereka tidak report ke kita gitu Pak, perkembangan selanjutnya gimana-gimananya. Nah setelah itu tidak lama kemudian, seminggunya kemudian itu nggak jauh dari rumah saya juga di komplek rumah ibu saya, kerampokan kembali Pak. Kerampokan kembali dengan modus yang sama, hal yang sama gitu Pak. Dan sama, jadi setelah itu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sekarang ini kita tidak pernah mendapatkan kabar bagaimana kejelasannya, apakah ada yang tertangkap atau indikasinya seperti apa. Jadi saya mau bilang di sini itu adalah gini Pak, kadang-kadang masyarakat itu yang mereka butuhkan apa sih Pak? Yang mereka butuhkan komunikasi.
merasa bahwa saya sebagai korban atau saya sebagai yang sudah melaporkan itu mendapatkan update. Jadi sebenarnya komunikasi itu menurut saya sih di atas segalanya ya Pak. Padahal Pak kan komunikasi sekarang itu mudah, bisa menggunakan telepon, bisa apa. Tapi dampaknya bagi kita yang saat itu menjadi korban itu besar sekali. Setidaknya kita mendapatkan bahwa kita diperhatikan, laporan kita itu ada respon, dan kita tahu bahwa orang yang petugas yang kita laporkan itu bekerja. Kan itu kan Pak yang dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa dalam tanda kutip teraniaya ya. Maksudnya sudah ngelapor, teraniaya atau menjadi korban akan satu hal. Jadi intinya sih seperti itu. Jadi saya rasa kalau komunikasi baik itu tidak akan adanya viral. Viral itu terjadi karena si pelapor atau korban atau kita yang melaporkan kepada petugas itu merasa kita diabaikan, merasa kita tidak diperhatikan, tidak ada perkembangan, tidak juga direspon dengan baik, sehingga akhirnya viralkan saja gitu, guna mendapatkan perhatian, kan gitu Pak. Jadi kalau menurut saya ada baiknya pihak, karena kita itu petugas atau kepolisian itu adalah pelayan masyarakat kan Pak. Nah kita sebagai pelayan masyarakat sudah sepatutnya kita membuat nyaman masyarakat. Hal kecil aja dulu Pak, hal kecil kalau misalnya ada yang lapor seperti itu kita selalu update kepada korban bagaimana kasusnya itu perkembangannya. Sehingga si korban itu merasa bahwa saya sudah mendapat perlindungan, saya mendapat atensi, saya mendapatkan perhatian dan memang saya kasus saya nih dijalankan gitu Pak, diperiksa kelanjutannya. Saya rasa itu sih sedikit saran dari saya Pak. Nah kalau untuk Bapak Kapolda Kalteng, Bapak mohon izin saya setuju tadi ada yang menyampaikan bahwa ada baiknya apabila untuk petugas-petugas di tempat-tempat krusial atau dia yang harus membawa senjata itu memang bisa nggak sih Pak kalau misalnya dia tuh diadakan berkala ya, seperti pemeriksaan kejiwaan, psikologinya Pak. Jadi jangan terlalu lama khususnya misalnya di bagian reserse atau narkoba itu kan yang rentan-rentan ya Pak, yang rentan mereka karena mereka kan include di dalamnya sehingga kadang-kadang mereka juga ada yang terbawa atau terjerumus. Nah untuk menghindari itu Pak, kami di Komisi 3 ini ketua kami itu kita punya grup yang isinya ketua kami itu selalu update tentang hal apa saja sehingga komunikasi di antara kita itu lancar Pak. Jadi kadang-kadang di dalam grup kita itu kita ada ngupdate keseharian kita apa, ini apa, paling enggak itu tuh bisa membuat satu dan yang lain sehingga ketua tahu oh yang ini lagi begini, yang ini lagi begini. Nah ada baiknya aku bilang kalau di kepolisian itu juga seperti itu Pak. Misalnya antara Bapak Kapolda kepada bawahannya, mereka tuh bagaimana sih, dan untuk khusus yang pegang senjata api atau di tempat yang rentan rawan itu Pak, seperti tempat-tempat yang saya tadi bilang tuh lebih sering diperiksa untuk kejiwaan psikologisnya karena kan mereka kan di tempat-tempat yang rawan ya Pak, sehingga jangan sampai kalau mereka lalai dari pemeriksaan sehingga mereka lebih cenderung ke arah yang mereka sedang berkasus itu Pak. Saya rasa itu saja Pak sedikit saran dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Hasbi Allah Ilyas, silakan Bang. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Kapolda Kalteng dan juga Kapolres Metro Jakarta Timur. Dapil saya ini dengan Pak Habib dan para anggota. Yang pertama untuk Pak Kapolda Kalteng, hal seperti ini memang bukan pertama kali Pak terjadi di Indonesia. Ini kejadian seperti ini dari zaman dulu, sudah ada memang. Cuman pencegahannya ini yang saya rasa kurang. Pencegahan seharusnya pencegahan tadi saya menyampaikan dari Gus ini dan Ibu, betul. Pemeriksaan kesehatannya ini psikolognya mesti di samping berkala. Kadang
kepolisian ini menurut pandangan kami memberikan senjata, tapi setelah itu dilepas begitu aja, tidak pernah ada kontrol. Itu yang terpenting, kontrolnya ini ini kita tidak bisa menyalahkan, sebab orang aura bawa senjata itu kan berbeda, dia merasa gagah, apalagi polisi-polisi yang baru seperti ini, Pak. Yang kedua dari Pak Kapolres Jakarta Timur, ini kejadian di Penggilingan, Pak. Kebetulan ini rumahnya ini dekat rumah konstituen saya, ketua ranting PKB di situ, Pak. Jadi saya tahu benar ini orang yang melakukan hal ini, dia bukan pertama kali melakukan hal ini kepada Mbak apa namanya? Mbak Dwi. Bukan pertama kali. Ini sudah kesekian kali. Misalnya dia pernah melakukan kepada saudaranya sendiri pun dia melakukan hal ini. Ini saya langsung tadi tanya kepada yang di lapangan bahwa mereka sudah terbiasa. Ini anak, saya tidak yakin tuh kalau mereka itu sakit. Kalau sakit sekali, 2 kali seharusnya ada pencegahan dari keluarganya. Bawa ke rumah sakit, taruh, diamankan. Ini kan enggak. Jadi bisa melakukan semena-mena. Nah ini mungkin Mbak ini tahu, Mbak Dwi ini tahu bahwa pelaku ini melakukan hal ini bukan sekali. Dan jangan-jangan Mbak ini korban yang sekian kali. Cuman tidak ada yang berani terbuka. Saya kalau tidak viral mungkin tidak berjalan. Ini karena viral. Ini sudah 2 bulan. Ada yang di lapangan tuh orang bapak tuh yang buser yang suka pakai belangkon tuh, yang suka viral-viralin. Nah itu kita bukan butuh viral tapi butuh penanganan. Di Jakarta Timur yang ingin saya tanyakan, berapa kasus yang seperti ini yang penanganannya lambat? Jangan-jangan nih bukan hanya di Jakarta Timur, jangan-jangan se-DKI Jakarta banyak hal ini. Karena ini sudah rahasia umum, Pak. Sudah rahasia umum bahwa kalau kita datang ke polisi, kita tidak punya uang, kita tidak dilayani. Kita punya uang, baru kita layani. Tapi kalau Pak Kapolres enggak, Pak Kapolres saya kenal benar Pak Kapolres ini baik, sedapil gitu, nggak enak juga. Nah ini wilayah-wilayah lain ini yang mesti kita jaga bersama. Yang saya minta Pak, tolong Pak Kapolres jangan percaya dengan keluarganya kalau dia bilang itu sakit dan saya nggak yakin ini anak bukan sakit, jangan-jangan ini anak ada psikopat ini, psikopat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofiki. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kapolda Kalteng, Ibu Dwi Ayu beserta tim hukumnya. Perkenalkan Pak Kapolda, saya Rofiki, Dapil Kalimantan Selatan, Pak. Jadi tetanggaan kita nih. Yang pertama Pak Kapolda, titip duka cita dari kami karena kebetulan korban warga saya, warga kami, kalau tidak salah dari Banjarmasin. Nanti juga Pak Kapolda kalau ada waktu kami minta alamatnya agar saya bisa berkunjung langsung ke rumah duka. Yang kedua Pak Kapolda, tadi menarik apa yang disampaikan oleh senior kami Pak Hinca terkait Pablo Escobar yang dari Kalimantan Selatan. Tadi kita sedikit berdiskusi di dalam ruangan, salah satu yang menjadi poin kita adalah si pelaku ini positif sabu-sabu. Kita tahu Pak Kapolda Kalimantan Selatan punya Pablo Escobar tadi. Bahkan tadi Pak Kapolda bercerita dengan saya kemungkinan besar barang ini datang dari salah satu lapas yang ada di Kalimantan Selatan. Ini jaringan Pak, sudah sampai ke bawah.
Bahkan pola-pola kerjanya sama seperti Pablo Escobar senior. Jadi mereka punya sebutan plomo or plata. Apa itu? Peluru, perak atau peluru. Jadi kalau nggak ikut mereka dihajar sama mereka, kalau ikut dikasih duit. Dan ini semua memang tugas kita bersama. Kalimantan Selatan itu sebenarnya Pak Hinca terkenal akan sebutan Babus Salam, pintu keselamatan. Nah jangan sampai Kalsel ini berubah Pak, jadi pintu narkoba. Ini tugas kita bersama, saya rasa Pak Kapolda juga harus tutup itu kunci yang dari Kalteng, agar yang dari Kalbar nggak bisa masuk ke Kalsel. Yang ketiga Pak Kapolda ini saya kira orang yang menembak seseorang berhadapan begitu psikopat Pak. Jangan sampai lepas ini barang. Yang terakhir Pak Kapolda, kita tahu jalan Trans Kalimantan itu sepi Pak. Terutama dari arah Kalteng yang akan masuk ke Kalimantan Selatan. Nah, Kalsel punya hajatan besar Pak di tanggal 5 Januari. Ada haul Abah Gurus Kumpul yang mungkin masa yang akan datang itu sekitar 2 juta orang. Minta tolong nanti Pak Kapolda jalur ini diamankan agar jangan sampai mengganggu para jamaah. Terima kasih pimpinan, mungkin saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sepertinya semua bersifat masukan Pak Kapolres, Pak Kapolda ya. Juga dukungan ya supaya Pak Kapolres maupun Pak Kapolda maksimal mengedepankan penegakan hukum dalam perkara ini. Pak Kapolres jangan sungkan-sungkan ya. Itu manusia sadis ya, perlakukan jangan sampai ada perlakuan yang istimewa sama sekali ya. Dan prosesnya kalau bisa dipercepat Pak Kapolres. Kita juga komitmen mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan sampai orang itu mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Dari Komisi 3 akan kawal terus dan akan kirim tim untuk mengawal persidangan ya sampai vonis. Pak Kapolda juga demikian Pak ya. Intinya yang namanya kejadian-kejadian seperti ini Pak mungkin terjadi di mana saja. Kali ini saja mungkin di wilayah hukum Bapak ya. Jadi kita juga berterima kasih bapak-bapak di sini juga sudah banyak yang dilakukan ya dalam rangka merespon peristiwa yang terjadi ya. Jadi jangan berkecil hati juga ya Bapak berdua ya, Pak Kapolres, Pak Kapolda, tetap semangat Pak berdua Pak ya. Ini bukan sesuatu yang memang kaitannya dengan Bapak berdua langsung, itu kan di bawah ya, di pelaksanaan ya. Mungkin itu kesimpulannya, tolong dibacakan Pak Hinca kesimpulannya. Izin membacakan, bisa dibesarkan sedikit? Itu dia. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Jakarta Timur, masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, Selasa 17 Desember 2024. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Metro Jakarta Timur menindaklanjuti laporan saudari DAD terhadap saudara GSH dengan laporan polisi nomor LP-B-3414-10 Romawi -2024 /SPKT-RJT-PMJ pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan melakukan proses hukum yang adil, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teman-teman bisa disepakati? Sepakat. 2. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polres Metro Jakarta Timur dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti segala jenis bentuk pelanggaran hukum yang terjadi tanpa menunggu viral terlebih dahulu di media sosial. 7. Ketiga, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi Polda Kalimantan Tengah yang memberikan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH)
terhadap Brigadir AK dalam sidang kode etik profesi yang dilakukan pada 16 Desember 2024. Sepakat? Sepakat. Keempat, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh Oknum Polresta Palangkaraya dengan laporan polisi nomor LP-A-13-12-2024 SPKT Satreskrim Polresta Palangkaraya Polda Kalteng pada tanggal 11 Desember 2024 secara profesional, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Sepakat? Setuju. Ya, rekan-rekan, sebelum mengakhiri session ini, saya informasikan bahwa telah hadir juga di masalah lain seorang warga negara Indonesia namanya Reza Artamevia, ya, mengadukan persoalan hukumnya. Mungkin teman-teman berkenan meluangkan waktu tambahan sedikit saja nanti setelah ini, ya. Mumpung kita sudah hadir di sini, ya. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Kapolres, ya, tetap semangat ya. Jangan kecil hati Pak, semangat Pak. Ini cuma ini. Kerikil yang penting bangkit ke depan, selesaikan masalah. Oke? Teman-teman dari Polda, dari Polres ya, semangat ya. Yang hadir ya. Oke. Salam presisi. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.